ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara penggugatnya. Selama beberapa dekade, ketegangan di Laut Cina Selatan secara berkala berkobar antara Tiongkok dan negara pengklaim lainnya. Angkatan Laut RRC dan Vietnam terlibat dalam pertempuran bersenjata di beberapa pulau tahun 1970-an dan 80-an misalnya. Dalam dekade terakhir, ketegangan paling besar terjadi antara Tiongkok dan Filipina pada tahun 2013. Tahun setelah Tiongkok memperoleh kendali de facto atas Scarborough Shoal setelah konfrontasi antara kapal Tiongkok dan Filipina, Filipina meminta arbitrase berdasarkan UNCLOS atas tindakan RRT di LSC, Laut Cina Selatan. Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase UNCLOS memutuskan antara lain bahwa iklim 9 garis putus-putus Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dan bahwa Tiongkok melanggar hak kedaulatan Filipina dengan mengganggu kapal-kapal Filipina, merusak lingkungan maritim dan melakukan reklamasi, mengerjakan sebuah fitur di ZEE Filipina, eksklusif Filipina. Amerika Serikat telah mendesak Tiongkok dan Filipina untuk mematuhi keputusan tersebut yang berdasarkan UNCLOS mengikat kedua belah pihak seharusnya. Tiongkok menyatakan keputusan tersebut batal demi hukum. Zona eksklusif pada tahun 2023, penjaga pantai Tiongkok dan kapal-kapal milisi maritim menembakkan meriam air dan mengambil tindakan lain untuk menghalangi misi pengawalan penjaga pantai Filipina untuk memasuk detasemen marinir yang ditempatkan di kapal Angkatan Laut Filipina yang dilarang terbang di Second Tom Shoal, sebuah pos terdepan di Filipina di Spratly Island. Kapal militer dan penjaga pantai RRT telah melakukan aktivitas berupa selama misi pasokan pada beberapa kesempatan sejak tahun 2014. Pada bulan Februari 2023, sebuah kapal penjaga pantai RRT menargetkan sebuah kapal penjaga pantai Filipina dengan laser tingkat militer. Dilaporkan membutakan sementara beberapa awaknya. Ketegangan yang kembali terjadi dapat berdampak pada Amerika Serikat. Pada tahun 2003, pedoman pertahanan bilateral yang baru memperkuat komitmen keamanan Amerika Serikat berdasarkan perjanjian pertahanan bersama AS Filipina yang menyatakan bahwa serangan bersenjata pihak ketiga terhadap angkatan bersenjata Filipina, termasuk penjaga pantai, pesawat terbang atau kapal umum dimanapun di Laut Cina Selatan akan melibatkan tindakan AS. Merupakan komitmen keamanan bersama berdasarkan perjanjian. Masalah paling serius dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi antara Vietnam dan Tiongkok, dan juga terjadi perselisihan antara Filipina dan Tiongkok. Beberapa kejadian tersebut antara lain tahun 1974, Tiongkok merebut parasel dari Vietnam, menewaskan lebih dari 70 tentara Vietnam. Pada tahun 1988, kedua belah pihak bentrok di Kepulauan Spratly dan Vietnam kembali mengalami kondisi yang lebih buruk, kehilangan sekitar 60 pelaut. Pada awal 2012, Tiongkok dan Filipina terlibat dalam perselisihan maritim yang berkepanjangan dan saling menuduh melakukan intrusi di Scarborough Shoal. Klaim yang belum terverifikasi bahwa Angkatan Laut Tiongkok mensabotase 2 operasi eksplorasi Vietnam pada tahun 2012 menyebabkan protes besar-besaran dari anti-Tiongkok di jalan-jalan Vietnam. Pada bulan Januari 2013,
Manila mengatakan pihaknya akan membawa Tiongkok ke pengadilan PBB di bawah naungan Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS untuk menantang klaimnya. Pada Mei 2014, masuknya anjungan pengeboran oleh Tiongkok ke perairan dekat Kepulauan Paracel menyebabkan beberapa tabrakan antara kapal Vietnam dan Tiongkok. Pada bulan Juli 2019, Manila menuduh kapal pukat Tiongkok menabrak kapal nelayan Filipina yang membawa 22 orang Filipina diselamatkan oleh orang Vietnam. Pada awal tahun 2023 tahun lalu, Filipina mengatakan kapal-kapal Tiongkok telah menyorotkan laser ke kapal-kapal Filipina untuk membutakan sementara awaknya. Mereka juga mudah Tiongkok melakukan manuver berbahaya dengan berlayar terlalu dekat atau menghalangi jalur orang Filipina. Tiongkok dan 10 anggota ASEAN telah menundingkan kode etik bagi para pihak sejak tahun 2002. Kode etik yang mengikat tidak mungkin dibuat dan menuduh bahwa Tiongkok telah memperpanjang negosiasi untuk mengulur waktu. Pemerintah Amerika Serikat berupaya meningkatkan kesadaran domain maritim sekutu dan mitranya di Laut Cina Selatan. Pada tahun 2022, Dialog Keamanan Segi Empat, sebuah kelompok yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India yang dikenal sebagai Quad, mengumumkan upaya untuk meningkatkan kesadaran domain maritim di seluruh Pasifik. Di seluruh Indo-Pasifik termasuk Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan patroli dan latihan di Laut Cina Selatan dengan mitra regional termasuk Australia, Kanada, India, Jepang, dan Filipina. Mengapa negara-negara tertarik dengan wilayah di Laut Cina Selatan? Laut Cina Selatan adalah jalur pelayaran utama. Konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan memperkirakan bahwa lebih dari 21% perdagangan global atau senilai 3,37 triliun US dollar transit melalui perairan ini pada tahun 2016. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi daerah penangkapan ikan yang kaya dan menyediakan mata pencaharian bagi jutaan orang di seluruh wilayah. Lebih dari separuh kapal penangkapan ikan dunia beroperasi di kawasan ini. Meskipun sebagian besar tidak berpenghuni, Kepulauan Paracel dan Spratly mungkin memiliki cadangan sumber daya alam di sekitar mereka. Eksplorasi mendetail di wilayah tersebut masih sedikit, sehingga perkiraan sebagian besar